Di alam, tidak ada cinta yang lebih besar dan tulus daripada kasih ibu. Tubuh seorang ibu dirancang bagaikan benteng pengasuhan, tempat perlindungan yang sangat aman bagi janin yang sedang tumbuh. Namun, ada sebuah pengecualian yang tragis, sebuah kesalahan biologis langka yang mengubah rahim ibu menjadi medan perang yang dingin. Alih-alih mengasuh, sistem kekebalan tubuh sang ibu justru menganggap darah dagingnya sendiri sebagai musuh yang menyerang. Ia mengerahkan seluruh pasukan sel untuk menyerang dan menghancurkan aliran darah bayi tersebut, bahkan sebelum ia sempat menangis di dunia. Selama ribuan tahun, ini adalah kutukan yang tidak ada obatnya. Bayi-bayi lahir dalam kondisi membiru, sekarat, atau meninggal di dalam rahim, menyisakan kepedihan mendalam dan rasa bersalah bagi jutaan wanita. Mereka menyebutnya fenomena blue baby, bayi biru. Hari ini, kita akan menyelami kisah medis paling dramatis di abad ke-20. Kisah tentang golongan darah RH negatif, perang tersembunyi antara ibu dan anak, serta suntikan ajaib yang telah menyelamatkan jutaan nyawa, mungkin termasuk Anda. Saat paradoks alam, saat darah ibu menolak anaknya. Untuk memahami tragedi ini, kita harus kembali ke konsep dasar golongan darah yang telah kita bahas sebelumnya. Anda mungkin bergolongan darah A, B, atau O, tetapi penentu keselamatan dalam kehamilan adalah tanda kecil plus atau minus yang menyertainya. Mayoritas umat manusia, sekitar 85%, memiliki golongan darah RH positif atau darah mereka mengandung sejenis protein di permukaan sel darah merah. Namun 15% sisanya memiliki golongan darah RH negatif, min. Darah mereka sama sekali kosong dari protein ini. Masalah dimulai ketika seorang wanita dengan RH negatif menikah dengan pria RH positif. Berdasarkan hukum genetika yang kita sebut Lotre gen, bayi di dalam kandungan memiliki setidaknya 50% peluang untuk mewarisi golongan darah RH positif dari ayahnya. Dan disinilah paradoks biologis muncul. Sistem imun ibu RH negatif ibarat pasukan keamanan yang sangat ketat. Ia diprogram untuk menyerang apapun yang asing bagi tubuh, seperti bakteri atau virus. Saat darah bayi yang RH positif tidak sengaja bersentuhan dengan darah ibu melalui plasenta atau saat persalinan, sistem imun ibu segera mendeteksi protein asing pada sel darah merah bayinya. Ia tidak tahu bahwa itu adalah anaknya sendiri. Ia hanya melihat penyusup dengan kode positif. Tubuh ibu pun mulai memproduksi antibodi. Pembunuh biologis ini dilatih khusus untuk mencari dan menghancurkan sel darah RH positif. Ini bukan kesalahan sang ibu, ini adalah mekanisme pertahanan alam yang bekerja terlalu efektif. 2. Perang dimulai dari anak kedua. Hal yang paling menakutkan dari fenomena ini adalah kesabarannya. Biasanya, anak pertama yang RH positif akan aman. Mengapa? Karena pada kehamilan pertama, jumlah darah bayi yang bercampur dengan darah ibu biasanya belum cukup banyak untuk memicu serangan total. Sistem imun ibu baru dalam tahap pengintaian. Ia mencatat musuh, tapi belum sempat menyerang. Bayi pertama lahir sehat, sang ibu bahagia, keluarga bersukacita. Namun mereka tidak tahu bahwa di dalam tubuh sang ibu, sebuah bom waktu telah aktif. Sistem imun ibu kini memiliki memori. Ia sudah mengingat rupa sel RH positif. Ia sudah mengasah senjatanya. Ia menunggu. Ini disebut proses sensitisasi. Begitu seorang ibu tersensitisasi, tubuhnya tidak akan pernah lupa. Saat sang ibu hamil untuk kedua kalinya dan bayinya kembali RH positif, pasukan antibodi ibu sudah siap. Kali ini, mereka tidak menunggu lagi. Mereka berukuran mikroskopis, cukup kecil untuk menembus plasenta, masuk ke sistem peredaran darah janin dan memulai pembantaian. Mereka menyerang sel darah merah bayi dan menghancurkan sel pembawa oksigen. Bayi di dalam kandungan mengalami anemia parah. Jantung bayi harus berdetak lebih cepat dan kuat untuk mengkompensasi, yang berujung pada gagal jantung. Hati dan limpa membengkak. Itu adalah perang yang tidak seimbang yang terjadi dalam kesunyian total, tepat di bawah detak jantung sang ibu. 3. Bayangan teror bayi biru. Sebelum dekade 1960-an, akhir dari perang ini biasanya adalah tragedi. Ribuan bayi lahir dengan kondisi medis yang disebut erythroblastosis fetalis, hemolisis pada bayi baru lahir.
Namun nama yang paling menghantui sejarah adalah Blue Babies, bayi biru. Karena sel darah merah hancur secara massal, tubuh bayi kekurangan oksigen, menyebabkan kulit berubah menjadi ungu atau biru pucat. Di saat yang sama, sisa sel darah merah yang pecah melepaskan bilirubin, membuat bayi mengalami penyakit kuning yang parah. Banyak komentar dari penonton lanjut usia di video sebelumnya menceritakan kenangan mengerikan ini. Saya hampir mati saat lahir. Ibu saya terus keguguran setelah melahirkan saya. Satu-satunya cara saat itu untuk menyelamatkan bayi-bayi ini adalah transfusi tukar segera setelah lahir. Dokter harus mengeluarkan seluruh darah bayi yang penuh antibodi dan sel yang pecah, lalu menggantinya dengan darah donor RH negatif, biasanya golongan O negatif. Itu adalah prosedur yang berisiko, menyakitkan, dan tidak selalu berhasil. Banyak bayi yang meninggal atau bertahan hidup dengan kerusakan saraf permanen. Pemakaman tua dipenuhi dengan makam-makam kecil dari adik-adik yang lahir kemudian, korban dari mekanisme biologis yang tidak disadari orang tua mereka. 4. Hadiah dari lengan emas, rogam. Namun, sejarah berubah pada tahun 1968. Sebuah keajaiban medis muncul, mengakhiri penderitaan ribuan tahun para ibu dengan RA negatif. Itulah lahirnya vaksin imun, atau yang sering kita sebut suntikan rogam, anti-D. Mekanismenya sangat sederhana namun jenius. Jika sistem imun ibu ingin menyerang sel RH positif bayi, mengapa kita tidak menutup matanya saja? Rogam sebenarnya adalah dosis antibodi buatan. Saat disuntikan ke tubuh ibu, biasanya pada minggu ke-28 kehamilan dan segera setelah melahirkan, rogam bekerja sebagai tim pembersih khusus. Ia memburu dan menghancurkan sel darah merah RH positif bayi yang masuk ke darah ibu sebelum sistem imun ibu sempat melihatnya. Ia membersihkan jejak. Ia menghapus bukti. Berkat itu, sistem imun ibu tidak pernah terpicu. Ia tidak pernah tersensitisasi. Ia tetap mengira semuanya aman. Bagi anak berikutnya, tubuh ibu tetap bersih seperti kertas putih. Dari mana asal obat penawar kutukan ini? Anda akan terkejut. Itu berasal dari darah seorang pria bernama James Harrison di Australia. Pria dengan lengan emas ini memiliki jenis antibodi alami yang sangat langka yang dapat mencegah penyakit resus. Beliau telah mendonorkan darah lebih dari 1000 kali sepanjang hidupnya. Diperkirakan, plasmanya telah digunakan untuk membuat jutaan dosis anti-D, menyelamatkan lebih dari 2,4 juta bayi di seluruh dunia. Mungkin Anda sendiri atau anak-anak Anda bisa hidup berkat aliran darah pahlawan tanpa tanda jasa ini. 5. Jebakan tak kasat mata, keguguran, dan cedera. Namun, ada fakta berbahaya yang masih sering disepelekan banyak wanita RH negatif saat ini. Banyak yang berpikir, saya cukup suntik saat melahirkan saja. Itu salah besar. Proses sensitisasi bisa terjadi kapan saja saat darah ibu dan bayi bersentuhan, bukan hanya saat persalinan. Tabrakan mobil ringan, jatuh dari tangga, prosedur amniosentesis untuk tes genetik, dan yang paling penting, keguguran atau aborsi. Banyak orang dengan sedih berbagi. Saya keguguran di minggu ke-8, dan dokter tidak memberikan suntikan rogam. Sekarang saya tidak bisa mempertahankan kehamilan lagi. Meski janin baru berusia beberapa minggu, darahnya sudah bisa mengandung faktor RH positif. Jika kehamilan berakhir, baik sengaja maupun tidak, dan sang ibu tidak disuntik rogam dalam waktu 72 jam, sistem imunnya bisa aktif selamanya. Begitu saklar dinyalakan, medis modern belum punya cara untuk mematikannya. Anda tidak bisa menghilangkan sensitisasi. Itulah mengapa pengetahuan ini sangat krusial bagi nyawa. Saran penting untuk wanita dengan RH negatif. Jika Anda memiliki golongan darah dengan tanda minus di belakangnya, O, A, B, atau AB, ini adalah panduan bertahan hidup wajib bagi Anda. Pertama, periksa golongan darah pasangan. Jika suami Anda juga RH negatif atau negatif, selamat. Anak Anda 100% akan bergolongan RH negatif. Anda sangat aman. Tidak perlu suntikan, tidak perlu khawatir. Anda termasuk kelompok darah murni yang aman. Namun jika suami Anda RH positif atau Anda tidak tahu golongan darah ayah si bayi, bertindaklah seolah-olah Anda menghadapi risiko tertinggi. Kedua, Jangan pernah melewatkan suntikan.
Dokter biasanya menganjurkan suntikan pada minggu ke-28 kehamilan dan dalam 72 jam setelah melahirkan. Namun, ingatlah untuk meminta suntikan jika Anda mengalami pendarahan saat hamil atau cedera di area perut. Ketiga, identitas medis. Selalu bawa kartu golongan darah atau pakai gelang medis bertuliskan RH negatif. Dalam keadaan darurat saat pingsan, transfusi darah positif yang salah juga bisa memicu proses sensitisasi yang berdampak pada kemampuan Anda memiliki anak di masa depan. Dan akhirnya, jangan biarkan rasa takut mengalahkan kebahagiaan menjadi seorang ibu. Sains telah mengalahkan kutukan ini. Bayi Blue Baby kini hanyalah cerita di buku pelajaran kedokteran, asalkan kita tidak melupakan sejarah dan mematuhi protokol pengobatan. Apakah Anda seorang ibu dengan RA negatif yang pernah mengalami kekhawatiran ini? Atau Anda salah satu anak beruntung yang selamat berkat suntikan rogam atau metode transfusi tukar di masa lalu? Bagikan kisah Anda di kolom komentar. Pengalaman nyata Anda bisa menjadi peringatan berharga yang menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang membaca tulisan ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk memperbarui pengetahuan medis umum yang dapat melindungi Anda dan keluarga. Dan jika Anda sudah subscribe, selamat datang di rumah.